Sebut aku Cina. Tak perlu Tionghoa. Tidak salah kok. Di dunia ini, aku memang Chinese. Bila di negeri ini, kau panggil aku Tionghoa, aku hargai. Kau berupaya menghormatiku. Tapi, aku merasa kau pakaikan lulur dan ginju. Itukah caramu membuat sehalus dirimu? Aku lebih suka kau terbuka. Tak perlu kau halus-haluskan. Padahal bukan apa yang kau rasakan. Kalau cuma ganti panggilan, tak akan menghilangkan prasangka. Seakan dengan mengatakan aku orang Tionghoa, kau tak membayangkan Cina di kepalamu. Seakan dengan mengatakan aku orang Tionghoa, kau tak membayangkan Pau An Tui. Seakan dengan mengatakan aku orang Tionghoa, kau tak membayangkan dagang. Seakan dengan mengatakan aku orang Tionghoa, kau tak membayangkan uang. Seakan kata Tionghoa tidak lebih asing dari kata Cina. Seakan kata Tionghoa lebih mudah diucapkan dari kata Cina. Jadi, panggil saja aku Cina. Pandang aku sekasar-kasarnya, seburuk-buruknya. Bisa jadi, aku yang sebenarnya akan muncul apa adanya. Sekarang aku ingin membacakan puisinya Mas Chokpin dari buku Perjamuan Kongguan. Malam minggu di angkringan. Telah kugelar hatiku yang jembar di tengah zaman yang kian sangar. Monggo lenggah menikmati langit yang kinclong, malam yang jinglang, lupakan politik yang liar dan bingar. Mau minum kopi atau minum aku? Atau bersandarlah di punggungku yang hangat dan liberal sebelum punggungku berubah menjadi punggung negara yang dingin dan perkasa. Terima kasih. Judul Tiba-tiba Kita Tiba. Tiba-tiba kita tiba di bubble chat WhatsApp. Udah ngurus pajak. Padahal kemarin kita baru berkenalan. Baru duduk di bangku sekolah. Tukar-tukaran kertas binder, tukar-tukaran nomor rumah, tukar-tukaran nomor ponsel, tukar-tukaran jawaban ujian. Tiba-tiba kita tiba di telepon tengah malam. Bantuin nulis surat resign dong. Padahal kemarin kita baru belajar menulis. Menulis nama masing-masing, menulis karangan cerita liburan ke rumah nenek, menulis inisial cowok yang ditaksir dengan hati-hati, menulis puisi bebas yang berujung tentang cowok itu. Menulis di diary, sial, ternyata dia naksir sahabatku. Tiba-tiba kita tiba di bandar udara keberangkatan. Jaga diri ya di sana.
Padahal kemarin kita baru saling menjaga. Meletakkan botol minum di meja kantin supaya tidak ada yang menduduki. Memilih meja kantin yang aman supaya tidak diisengi senior. Menyandari pintu kamar mandi supaya tidak ada yang masuk dulu saat siapa sedang menangis. Tiba-tiba kita tiba di undangan pernikahan. Datang ya nanti. Padahal kemarin kita baru hadir di ulang tahun dengan pesulap rumahan. Kado-kado minmi, monokurobo, bingkisan ciki, dan permen kaki. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Lilin meleleh, dan api menjadi abu. Kue dipotong, dan usia jadi berlalu. Tiba-tiba, kita tiba di sini. Tempat yang tidak terduga, tapi kita sampai juga. Terima kasih semuanya. Semut, 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 berlarian dari jari-jari kakimu, makin ke atas, 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 menggerayangi pahamu, memasuki lubang di antara kakimu, lalu keluar lagi menuju perutmu, bergegas-gegas, merayap lebih jauh lagi, semakin jauh, membungkus bokong dan dadamu, terus, 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 menyerbu leher dan tengkorakmu, lewat lubang hidung, lubang telinga, menyelinap di antara helai-helai rambutmu, semut, semut, semut. Mereka mencari lubang kosong di dalam dirimu. Sama saja seperti yang kau lakukan selama ini dari hari ke hari. Tapi tak seperti kau, mereka tak bertanya. Mereka langsung saja berbaris berderap hari ini, di menit ini, di detik ini, mengendus, membaui kawah-kawah di segala penjuru tubuhmu yang dungu, tanpa harapan, tanpa kehidupan. Kau hanya manekinaton yang busuk di alam yang juga membusuk. Dunia ini, bumi ini, setiap orang yang pernah maupun tak pernah kau temui selama 14.235 hari kehidupanmu yang membosankan, tidur bangun, telah ditaklukkan oleh iblis-iblis di dalam diri mereka sendiri. Tak ada yang tertolong, tak ada yang bisa menolong siapapun yang mereka kasihi. Dan inilah saatnya rahasia kesengsaraan yang ingin dipecahkan semua orang menjadi jelas. Cahaya, 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 ingatanmu belum pernah setajam ini. Seolah sedang terjadi di depan matamu saat itu juga kau melihat tubuhmu telanjang di lantai di hari ke-1825. Sementara suara kalkun kluk, kluk, kluk di halaman belakang. Tubuhmu telanjang di kamar seorang anak lelaki di hari ke-5475. Kau terlalu sempit untuk dimasukinya. Ia mencampakkanmu seminggu kemudian dan kau berharap bisa mengkluk-kluk-kluk tubuh telanjangmu di hari-hari lain, di waktu-waktu yang berbeda, mencari kepuasan sekaligus melampiaskan dendam kesumat. Tapi semut bangsat menggerayangi tanganmu saat kau menyentuh kelamin orang-orang yang kau benci tapi ingin kau cintai, menggerayangi rongga mulutmu saat kau menelan lendir mereka. Kenapa kau sangat menyusahkan, semut, kau makhluk licik? Apakah kau memang diperintahkan untuk merampas lengan kakiku, batang tubuhku, batok kepalaku, lalu mengangkut mereka demi mikrobita, sehingga mereka menjadi bukit-bukit coklat beragam ukuran, sementara bagian tubuhku yang lebih lembek sekarang tersebar melumuri memerciki tanah, seperti gundukan-gundukan coklat yang lengket bertabur tai semut. Tapi jantungmu belum pernah seperkasa ini. Ia baru sepenuhnya mengerti makna keberadaannya sekarang.
ketika sudah benar-benar terpisah dari daging dan tulangmu, ia kini bebas berdetak, menghantam, memecah, memukul lapisan-lapisan molekul udara di angkasa. Sayangnya, filsuf-filsuf dan seniman-seniman telah mati. Tak akan ada yang mencatat, tak akan ada yang menyaksikan, tak akan ada yang mengubah proses brutal sekaligus menggembirakan dari kematian jantung manusia menjadi terobosan ilmiah, menjadi karya agung, menjadi pertunjukan. Ya, jantungmu termasuk yang paling akhir lenyap dan ia berkumandang kluk, kluk, kluk untuk pertama dan terakhir kalinya. Di dataran yang tak lagi bersuara, memanggil api untuk memusnahkan kebenaran yang tak pernah dipedulikan siapa-siapa. Cinta adalah gembok rusak, membebaskan anak kunci. Peluru tidak kenal warna, darah, dan bendera. Negeri yang bikin kita tidak ingin ada di tempat lain. Hasrat memiliki menghilang di hadapan kebutuhan untuk saling membebaskan. Pohon diri yang tidak mampu diabukan api, atau apapun. Tetesan hujan pertama tidak pernah reda, tidak pernah berubah jadi bencana. Jatuh abadi. Mata tenang memandang, seolah-olah tubuh bisa bergerak lebih cepat dari cahaya dan bisa dikosongkan dari pikiran-pikiran tentang rasa sakit dan kematian. Sekeranjang buah segar lebih mulia dari semua buku doa. Jantung kita, musik, saling simak. Kesedihan menemukan tempat yang pernah ada, hangat rumah masa kecil di mata kita. Kastil bawah air itu. Kebahagiaan yang tidak merendahkan kehidupan, tawariang yang tidak perlu memohon maaf. Lebih lapang dari dada petani, lebih terang dari lapar dan pucat wajah bayi yatim piatu di tenda pengungsi. Keraguan bercahaya, keyakinan tidak berbahaya. Melampaui tidak dan ya. Atau entahlah. Tetapi tidakkah kita masih fasih mengucapkan cinta? Seolah dunia tidak mematahkan hati kita setiap hari. Seolah dunia tidak mematahkan hati kita setiap hari. Terima kasih, selamat malam. Doa pada tanah. Pada titik hitam mungil yang rangup dan hampir mati, biar bertahan, biar bertahan, biar kami makan dari rimbun dan memanen rindang. Tubuh-tubuh yang dipotong, ditanam di perutmu, biar tumbuh menjadi pohon. Kepala-kepala yang dipenggal dan jatuh menjadi tanaman rambat. Iya, iya,
Iya, iya, iya, iya, biar kami yang memetik buah darinya diberi umur panjang. Biar kami yang memetik darinya diberi umur panjang. Terima kasih.